Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama saya Pak Samsilahuddin Norman untuk membahas materi-materi pembelajaran IPA yang ada di SMP, terutama kelas 7. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu materi IPA kelas 7, yaitu kalor dan perpindahan. Adapun kompetensi dasar yang dipilih materi kali ini yaitu pada KD 3.4 menganalisis konsep suhu dan pemuaian kalor, perpindahan kalor dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Dengan indikator pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan pengertian kalor. Dan yang kedua, mendeskripsikan hubungan kalor dengan suhu dan hubungan kalor dengan perubahan wujud. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian kalor. 2. Peserta didik menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan suhu benda akibat pemberian kalor. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan persamaan kalor untuk menaikkan suhu pada persoalan yang diberikan. Keempat, peserta didik dapat menyelidiki karakteristik suhu benda pada saat benda mengalami perubahan wujud. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan kalor untuk perwujudan wujud. Nah, untuk lebih jelasnya, disimak ya video penjelasan berikut ini. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian kalor. Anak-anak, benda memiliki energi panas. Energi panas ini dapat dilepaskan dan dapat pula diserap. Energi panas yang dapat diserap dan dilepaskan ini disebut dengan istilah kalor. Secara umum, suatu benda yang energinya tinggi akan berpindah ke benda yang memiliki energi panas yang rendah apabila kedua benda ini mengalami sentuhan. Dalam satuan sistem internasional, kalor dilambangkan dengan huruf J dengan satuan joule. 1 joule sama dengan 0,24 kalori atau 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Dari pengertian tadi dapat dipahami bahwa kalor dapat mempengaruhi suhu zat. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Dan sebaliknya, jika suatu zat melepaskan kalor, suhunya akan turun. Sebagai contoh, air panas satunya air dingin. Kemudian air panas tadi dimasukkan ke dalam air yang dingin, terbentuklah air yang hangat. Nah, air yang hangat ini merupakan pertemuan antara air panas dengan batu es sehingga menjadi air hangat. Artinya di sini es menerima kalor dan air panas melepaskan kalor. Setelah kita mempelajari pengaruh kalor terhadap suhu zat, maka kita dapat mencari jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat dengan menggunakan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T, dengan M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, kemudian C sama dengan kalor jenis zat dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T atau kenaikan suhu derajat Celcius atau Kelvin. Anak-anak, untuk mencari delta T ini kita dapat mengurangkan antara suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Nah, setelah kita mempelajari pengaruh kalor terhadap suhu zat, maka kita dapat juga mempelajari pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat.
Perubahan wujud zat ini dapat dari padat menjadi gas yang kita sebut dengan istilah menyublim, dari gas menjadi cair kita sebut dengan menguap, dari cair menjadi padat kita istilahkan dengan membeku, atau dapat juga dari gas menjadi padat disebut dengan mengkristal, kemudian dari gas menjadi cair atau mengembun, atau dari padat menjadi cair atau yang kita sebut dengan mencair atau melebur. Anak-anak, sebagaimana yang kita ketahui pula bahwasanya zat atau kalor tadi melepaskan energi atau melepaskan kalor. Nah, ini dicontohkan air menjadi membeku, ini melepaskan. Kemudian mengembun, ini juga melepaskan, dan mengkristal ini juga melepaskan. Contoh perubahan wujud zat yang memerlukan kalor antara lain mencair atau melebur, kemudian menguap, kemudian menyublim. Ini adalah contoh perubahan wujud zat yang memerlukan kalor. Kalor yang dilepaskan atau diserap pada saat perubahan wujud zat disebut dengan istilah kalor laten. Kalor laten ini ada dua macam. Yang pertama kalor lebur, yang kedua kalor uap. Yang pertama kalor lebur dilambangkan dengan huruf L. Dapat kita cari dengan persamaan. L sama dengan Q dibagi M. Lalu yang kedua Q sama dengan M kali L, atau Q dibagi M kali L. Dengan ketentuan L sama dengan kalor lebur, Q sama dengan jumlah kalor, M sama dengan massa zat. Lalu apa yang dimaksud dengan kalor lebur? Kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk mencair atau melebur pada titik leburnya. Titik lebur itu sendiri adalah suhu zat ketika melebur. Lalu yang berikutnya adalah kalor beku. Kalor beku adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Titik beku itu sendiri adalah suhu zat ketika membeku. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kalor uap, dilambangkan dengan huruf U, atau yang disebut juga dengan kalor embun kita contohkan. Persamaannya bagaimana? U sama dengan Q dibagi M, atau Q sama dengan M dikali U, atau Q dibagi M dikali U. Kalor uap itu sendiri apa? Kalor uap adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Titik didih itu sendiri adalah suhu zat ketika mendidih. Kalor embun adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa gas untuk mengembun pada titik embunnya. Sedangkan titik embun itu sendiri adalah suhu zat ketika mengembun. Lalu bagaimana untuk mempercepat penguapan pada suatu benda? Yang pertama yaitu dengan cara pemanasan atau menaikkan suhu. Contoh dengan cara menjemur pakaian. Lalu yang kedua, memperluas permukaan zat cair. Contohnya bagaimana? Kopi panas dituangkan di atas cawan agar cepat dingin. Lalu pakaian basah dijemur dengan cara direntangkan atau diperluas permukaannya. Yang ketiga, mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair. Contoh, meniup minuman kopi panas kita misalkan. Berikutnya adalah mendidih. Mendidih adalah zat cair dikatakan mendidih jika gelembung-gelembung uap terjadi di seluruh zat cair dan dapat meninggalkan zat cair. Titik didih dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat dan jenis zat. Terima kasih. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai di akhir video. Semoga dari penjelasan tadi, anak-anak semua dapat lebih memahami materi mengenai kalor dan perpindahan. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.